to my channel. If this night is not forever. Ya, halo, kembali lagi kita ke praktek teknologi internet dan intranet. Kali ini kita belajar topik yang kelima, yakni HTML lanjutan. Jadi untuk pelajaran kita kali ini kita agak sedikit lebih banyak ya. Jadi kita akan membahas mengenai hypertext link, bagaimana cara membuat link, kemudian nanti bagaimana menyisipkan gambar, ya, dan membuat tabel, dan juga membuat yang namanya form, ya. Jadi kita akan coba buat semuanya. Oke, langsung aja kita masuk ke Notepad ya, ke Notepad kita dulu. Di sini sudah Bang ketikkan yakni HTML, baru di bawahnya belum HTML. Oke. Jadi seperti biasa, head untuk judulnya nanti ini title. Title itu nanti itu apa? Kepalanya atau judul daripada halaman webnya ya. Judul halaman webnya. Ya, di sini nanti belajar PTI 5. Oke, sebelum itu ini kita simpan dulu ya. Saya Ctrl S, saya simpan di drive D saja. Oke, kemudian kita beri nama, misalnya kali ini PTII. Oke, kali ini nggak usah kita buat dulu, misalnya Medicom. Ya, Medicomnya kecil aja ya. Medicom titik HTML. HTML di drive D ya. Saya simpannya Medicom di HTML di drive D. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita langsung masuk mencoba membuat yang namanya hypertext ya, hypertext atau yang sering juga disebut dengan link ya. Ini begini cara membuat link. Jadi sederhananya caranya itu adalah di sini kita buat yakni langsung saya ambil di sini dari sini ya. Oke, saya kopikan aja biar tercepat. Karena di sini, nah di sini prosesnya adalah tag A ya, tag A kemudian spasi href sama dengan ini adalah file tujuan ya, atau halaman web tujuannya, yakni di coba.html. Kemudian di sana ada namanya home, artinya home inilah yang akan nantinya menjadi link. Ketika diklik home, maka kita akan menuju ke coba HTML ya. Sama ini seperti di sampingnya, ini hanya pembatas saja ya, ini hanya untuk pembatas biar ada di sampingnya. Kita lakukan juga link terhadap kontak ya, teks kontak, kita linkkan kemana? Ke coba 1.html. Begitu juga untuk yang pesan, kita linkkan kemana? Ke coba.2html. Oke, kalau sudah ini kita Ctrl S dulu, kita menuju browser ya. Kita menuju browser kita, kebetulan oke. Ya, browsernya belum saya buka, kita buka dulu. Di sini kita pakai browser Google Chrome saja. Oke. Sudah, langsung kita ketikkan D.2 / 2 kali. Kemudian nama file kita tadi adalah Medicom, marganya adalah HTML ya, karena tadi kita ini dia, coba kamu lihat sudah ada link untuk home, kontak, pesan. Lihat ini judul kita ini ya, judulnya adalah belajar PTI 5 di sini ya, dan ini dia link-link yang sudah kita berikan tadi, home, kontak, dan pesan. Begitulah cara membuat link. Jadi kalau kita klik ini, nah kira-kira seperti ini. Lah ini kemana? Ini kemarin karena sudah ada program ini, makanya kita bisa ada filenya. Tapi kalau seperti ini kan, yang contoh 1, contoh 2 ini kan filenya tidak ada. Jadi kalau kita klik maka muncul tampilan seperti ini, file Anda tidak dapat diakses. Nah seperti ini. Gitu dia ya. Misalnya lagi kita kembali lagi ke pesan, juga hal yang sama. Karena dokumennya tidak ada atau halaman web yang dituju tidak ada. Ini
tujuannya adalah coba satu HTML itu tidak ada filenya. Demikian juga pesan itu tidak ada filenya, hanya yang di home lah ada filenya. Ini pun data kita yang kemarin, coba kemarin. Kira-kira seperti itu. Itu cara membuat linknya. Kira-kira ini bisa kita ganti. Ini teksnya ini bisa kita ganti. Kamu bisa misalnya home, atau misalnya kamu tambah di sini klik home gitu dia. Ctrl S, Alt Tab, refresh lah dia di sini, klik home gitu dia. Jadi untuk teks bisa kita lakukan di sini. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini hanya dekorasi. Ini hanya dekorasi ya, yang untuk garis ini bisa saya hilangkan garis pemisahnya. Saya Ctrl S, kemudian refresh, maka itu hilang dia garis pemutusnya. Ini dia. Ini kalau untuk meletakkan garis pemutus itu, kalau di saya punya laptop atau laptop saya itu shift backslash ya. Ini dia. Saya tekan shift backslash. That's it guys. Seperti itu kira-kira. Ctrl S. Kita lihat di sini dia F5 atau restart, reload ya, reload atau refresh, maka dia kembali lagi seperti ini. Oke, next hyperlink sudah. Itu saja untuk hyperlinknya. Intinya filenya ini harus ada ya, filenya ini harus ada, dan kalau boleh itu pastikan dia di folder yang sama. Contoh memang tadi saya di drive D semua ya. Jadi baik dari file ini medicom.html itu di drive D, coba .html juga itu di drive D. Oke, kita lanjut yang kedua. Ya, yang kedua yakni kita berbicara tentang yang namanya menyisip gambar ya. Jadi kalau untuk menyisip gambar bagaimana? Ya, caranya ini saja, kebetulan saya sudah ambil di sini. Kemudian kita coba Ctrl V. Nah, ini dia. Ya, ini bisa kita ambil dari sini. Oke. Nah, kalau untuk menyisipkan gambar ini sama dengan tag img spasi ya. Spasi src source di mana? Kebetulan saya ambilnya ini adalah namanya adalah Hong Kong ya. Hong Kong. Jadi di drive D saya kebetulan sudah ada yang namanya gambar namanya Hong Kong. Gambar Hong Kong .jpg. Di sini horizontal space ya, spasi horizontalnya itu 10, vertical space-nya 5, width-nya itu nanti saya buat ini 200 pixel ya, 200 poin ya lebih tepatnya, 200 pixel. Height-nya atau tingginya ya 254, align-nya itu rata kanan, bordernya 2, bordernya itu bingkainya, garis tepinya. Ctrl S, kita ke browser, baru kita coba refresh, dan inilah dia hasilnya. Ini dia gambar Hong Kongnya. Bisa kita atur, boleh kamu mau ganti apa, misalnya kamu ganti di sini pengaturannya left ya, maka Ctrl S, kita jalankan, reload, maka berada di sini dia. Kenapa tidak di bawah ini tadi, di bawah link kita tadi? Bagaimana caranya? Gampang banget. Di ujung link tadi kita tambahkan saja BR brick row kemarin ya, Ctrl S, kemudian langsung kita reload kembali, dan itu dia hasilnya. Bisa kita atur. Tadi ini kan space ya, ini itu spasi F5 atau di sini saya reload. Nah, tidak ada perubahan ya, karena itu spasi untuk garis-garis untuk yang lain gitu ya. Nah, sekarang coba kita ganti misalnya. Tadi kan width-nya, lebarnya udah pas, height-nya bagaimana, misalnya sejajar aja. Height-nya 200, sama-sama 200. Terus bordernya nggak usah kita buat juga boleh. Ctrl S, kemudian kita kembali ke browser, reload, dan ini dia hasilnya. Gitu dia. Tampak lebih berjejak, kita berarti tingginya ini dikurangi lagi. Kita buat misalnya 180 biar gambarnya bagus. Ctrl S, kita ke sini, reload lagi dia. Iya, jadi lebih bagus dia. Seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut ya. Itu dia cara menyisipkan gambar img spasi src. Next, yakni kita akan mencoba membuat
tabel. Nah, ini kita coba buat lagi lah di bawahnya ya. BR gitu dia. Nah, gitu dia. Oke. Di sini cara membuat tabel itu sederhananya seperti ini ya. Jadi standarnya itu ini adalah tabel. Terus ini untuk membuat barisnya. Ini untuk membuat kolomnya. Kemudian harus ditutup baris. Kemudian harus ditutup tabelnya. Ini bentuk sederhana dari tabel. Ya. Jadi yang ini inilah sederhananya membuat tabel. Ini tabel. Ya, tabel di mana ada TR. Ini satu baris. Satu baris dengan satu kolom karena TD-nya satu. Gitu dia ya. Jadi sederhananya kita coba dulu buat. Kita mau tampilkan apanya. Misalnya kita mau tampilkan dulu tabel itu biar ada garisnya. Maka kita pakai border. Let's see, kita pakai bordernya 2. Ya, kemudian kita mau atur width, kelebaran daripada tabel kita ini kita mau buat misalnya 70%. Lebarnya 70% ya kan. Tabel, border, width, kemudian apalagi bisa diatur di sini. Untuk ini bisa kita atur lagi misalnya align. Perataannya bisa kita atur, bisa minta di tengah, center. Gitu dia. Nah, untuk teksnya sendiri kita misalnya isi daripada tabel itu di dalam kolom ya. Kalau di dalam baris itu tidak ada isinya gitu. Di dalam baris itu berisi kolom-kolom ini. Nah, untuk teks-teksnya itu yang di dalam tabel itu di TD lah kita masukkan. Misalnya di sini adalah nama. Gitu dia. Ctrl S, kita mau coba lihat kira-kira apa sih yang terjadi. Reload dan inilah dia hasilnya. Tabel ini berada di tengah dengan ukuran 75%, di mana line centernya itu juga di tengah. Itu ya, bordernya 2. Kalau misalnya kita ganti bordernya 1, garis tepinya itu Ctrl S, maka dia lebih tipis dia. Kita reload lagi atau F5. Nah, lebih tipis lagi dia. Gitu dia. Ini bisa kita atur, bisa kita tambahkan lagi misalnya kolom kedua. Ya, biar saya buat di sini kolom kedua misalnya nama, misalnya setelah nama saya jurusan ya. Ini tutup tag ya, tutup tag. Nah, ini tutup tag ini boleh ditutup boleh tidak, tapi kalau untuk TR harus ditutup ya, dan untuk table harus ditutup. Tapi kalau untuk TD tidak perlu. Tapi kita lihat dulu ini ya, hasil daripada TD. Nah, jadi dia itu dia nama dan jurusan. Nah, oke, berikutnya misalnya kita mau tambahkan lagi, kita kopikan saja. Kita ganti misalnya di sana nomor handphone. Nomor handphone. Gitu dia. Oke, ini boleh nggak ditutup seperti yang saya bilang boleh. Tapi kalau yang TR itu tidak boleh. Kita lihat di sini hasilnya. Reload dan jadi dia. Nah, oke ya, itu untuk TD ya. Jadi sebenarnya TD ini biar kamu bisa mau jadikan dia heading, bisa heading. Namanya jadi TH. Ya, jadi TH dia. Kalau untuk TH dia jadi bold dia. Kita lihat ya perbedaan apa TH dan TD. Ctrl S. Kita lihat di sini. Kita kembali. Nah, dia langsung seperti heading untuk table. Jadi langsung berada di tengah dan langsung bold. Ya kan? Nah, jadi kamu boleh juga masukkan ini. Gitu dia. TH dan juga TH. Kontrol. Ini TD-nya nggak apa-apa. Nggak ditutup atau misalnya berbeda nggak apa-apa sih. Cuma biar lebih rapi. Nggak usah lagi kita pakai. Langsung saja. Kita lihat hasilnya dan masuk dia datanya. Oke, gitu dia ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk pengaturan tabel ini selain daripada yang kita buat di sini yakni border, width, table ya, bisa juga ternyata kolomnya digabung untuk menggabung kolom. Misalnya di bawahnya nih kita buat misalnya ya. Di dalam yang namanya baris kedua. Baris kedua berarti ada TR, baru ada slash TR. Nah, ini dia.
Nah, kita mau coba misalnya gabung di sini kolom pertama. Misalnya kita mau gabung kolom pertama. Misalnya gabung kolom pertama, jadi misalnya ini calls 2. Artinya ini call 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 span namanya ya. Call span 2, isinya ini nanti misalnya gini. Nah, ini yang kita gabung. Untuk menggabung misalnya ya. Untuk menggabung ini kita ganti dulu misalnya. TH call span 2. Gitu. Jadi untuk di bawahnya ini nanti sudah bisa kita buat misalnya TD ya. Misalnya kita buat nama ayah, contoh gitu ya kan. Nama ayah, baru nama ibu. Baru jurusan tadi dikosongkan aja dulu, baru kita lihat. Coba kita lihat gimana sih hasilnya. Itu dia. Kita refresh atau reload. Ini dia menggabung. Jadi digabung. Jadi di bawahnya itu ada satu aturannya, di nama ini ada 2 kolom. Ayah, nih tengok ini. Kita lihat ada kolom ayah dan kolom ibu. Tetapi karena kita mau menyatukan ini, maka kita pakailah dia namanya di sini. Call span. Gitu dia. Ya. Terus kalau untuk jurusan, misalnya kita mau menggabungkan kolom yang ini, baris 1 dan baris 2. Jadi nanti jurusan ini tidak di atas tapi di tengah-tengah, sama seperti nomor handphone. Maka kita boleh pakai ini, boleh dipakai THD biar lebih rapi. Ctrl S, reload. Nah, itu dia. Terus jurusannya ini kita pakai untuk yang namanya row span. Row span 2. Kita mau gabung 2 baris. Ctrl S, kita lihat langsung perubahannya gimana, maka ini dia. Nah, gitu dia. Jadi tadi dia di 1 baris jurusan yang, cuma karena kita gabung jadi 2 baris. Kita lihat lagi, ini boleh lagi kita gabung row span 2. Gitu dia. Ctrl S, kita lihat di sini reload dan hasilnya sih jadi ada dia muncul. Terus untuk data berikutnya, misalnya kita memasukkan 2 data. Ya, untuk memasukkan 2 data, kalau ingin memasukkan 2 data, kita jangan pakai TH lagi ya, pakai TD. Baris 2, baris 3. Berarti ini kita copy aja. Oh, nggak usah. Kita masukkan baris yang ketiga sekarang. Jangan lupa slash TR-nya. Kamu boleh langsung 1 baris itu gitu. Misalnya TD, tadi ada nama ya, nama ayah ya, misalnya Udin. Contoh baris kolom yang kedua kan nama ibu kan. Kita pakai TD, nama ibu misalnya Sumiati, contoh seperti itu. Baru ada apa lagi namanya? Jurusan. Ini jurusannya agak aneh ya, nggak nyambung ke data kita ya. Tapi misalnya kita buatlah dulu misalnya sosiologi. Sosiologi misalnya. Kemudian sini 1 baris enggak apa-apa. 1 baris ini kita ketikkan, tapi nanti dia dibaca itu per kolom gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian Udin Sumiati sosiologi, kemudian kita pilih nanti di sana misalnya nomor handphonenya begini. Oke. Untuk baris yang kedua ini saja kita kopikan dari TR/TR ini, Ctrl C. Kita pastikan di sini, Ctrl V. Kita ganti misalnya Riko Andini misalnya. Sejarah misalnya, ini hanya contoh ya. Oke. Oke, nah contoh seperti ini. Udah, Ctrl S, maka kita lihat apakah menambah datanya 2 baris, dan ya jadi dia seperti ini kira-kira. Terus di dalam tabel ini juga kamu bisa mengatur warna ya. Mengatur warna misalnya, yang untuk warna tabel misalnya kamu BG color, kamu mau warna pink. Ctrl S. Ctrl S, kita kembali ke sini, kita lihat di sini eksekusi. Jadi warna pink dia, gitu dia. Kamu mau judulnya ini berwarna
Cian, contoh gitu. Judulnya itu berarti di baris pertama. Baris pertama kita buat di sini BG color di TR ya, membuat warnanya BG color. Kemudian kita buat di sini, kita ketikkan itu adalah misalnya katakanlah Cian. Ctrl S, dan hasilnya ketika kita reload atau refresh, dan itu dia. Ya, supaya sama ayah dan ibunya ini, ya udah kita buat lagi di sini. Ayah dan ibunya ini di sini berarti BG color Ciannya kita ganti ke baris kedua, kita tambah ke baris kedua, Ctrl S, kita reload, dan hasilnya menjadi warna cian semua. Jelek lah bang warna pink gitu ya, misalnya kita ganti warna yellow green. Oh no, light blue misalnya ya. Ctrl S, kita reload, nah ini dia light blue. Ya agak jelek juga sih, udah kalau nggak mau nggak pasang warna biar dia tetap warna putih. So, oke, Ctrl S, kita ke sini reload dan F5. Ini saya rasa lebih baik, kira-kira seperti itu. Oke, gampang. Oke, itu dia untuk tabel ya. Selanjutnya kita akan bahas yakni setelah kita masuk ke tabel, form ya. Jadi form ini untuk menerima masukan input. Jadi kita mau memasukkan atau input dari user ya, kemudian kita proses hasil input di server, atau lebih tepatnya kita mau mencoba mengambil data dari pengguna ya, misalnya. Oke ya, berarti bagaimana kita mau mengambil data dari pengguna, kita mau coba di bawah ini saja deh. Nah, oke, kita mau memasukkan data sederhananya ya, ini boleh kita hapus ya. Ini boleh kita hapus yang ada hanya apanya saja tadi. Oke, saya coba hapus. Kita lihat di sini. Kita mau coba membuat yang namanya form ya, form di sini. Jadi kita langsung lihat perbedaannya gitu ya. Oke, sini sudah ada. Oke. Iya. Oke. Nah, misalnya kita mau memasukkan ke dalam form tadi, atau misalnya kita mau coba buat tabelnya seperti ini. Kita coba dulu deh ya. Kita awali dengan membuat tabel, width-nya itu kita buat misalnya 70% lagi. Kemudian bordernya kita nggak usah tambahkan. Tabel width-nya 70%, bordernya tidak ada atau tidak ada garis-garis untuk tabelnya nanti. Kemudian kita masukkan align-nya di tengah, di center ya, align with, oke, itu saja. Oke, inilah di dalam tabel inilah mau kita masukkan yang namanya form tadi gitu ya. Ini slash table. Oke, next, setelah ada tabel baru kita masukkan yang namanya, misalnya kita di sini sebelum slash table kita tambah di sini, kita mau masukkan form. Formnya ini nanti itu kita mau pakai dia metode apa? Ini cara pengambilan data ya. Cara pengambilan datanya bisa post dengan atau get ya, atau get. Jadi di sini tidak terlalu, kita nggak usah terlalu membahas ke sini karena ini perbedaannya nanti adalah bagaimana mengambil data dari klien dan mengambil data dari server gitu ya. Ya, ini post itu dari klien, get itu dari server. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita pakai post aja dulu, kemudian actionnya itu artinya ketika nanti ada dilakukan, ada nama tombol aksi, ketika diklik tujuannya kemana, kira-kira gitu. Misalnya nanti kita buat misalnya berhasil .html, nanti berarti kita buat satu lagi file berhasil .html. Oke, kalau sudah metodenya berarti di sini di bawah tabel jangan lupa tutup formnya gitu dia. Jadi ini seperti apa ya, bawang saling melapisi.
Kemudian di table width ya, setelah masuk kita table width, di baris yang pertama. Baris yang pertama, kita mau masukkan apa di sana? Kita mau masukkan misalnya ada yang namanya text box ya, ada yang namanya text box. Nah, jadi untuk yang namanya pertama text field ya, text field. Jadi untuk kolom pertama kita masukkan dulu kata-katanya, misalnya nama mahasiswa. Sudah? Kalau sudah, di kolom kedua kita masukkan elemennya atau elemen daripada form. Elemen dari form itu nanti ada di sini. Ya, kalau kita lihat di sini elemen daripada form itu ada text box, checkbox, radio button, ya, baru ada drop down, baru ada text area di sini, di yang kelima ini, baru ada tombol. Jadi ada 6 elemen saja yang mau kita bahas hari ini. Oke, berarti kita awali dengan pembahasan yakni text box atau input box ya, atau text field juga sama. Jadi cara mengetikkannya itu adalah dengan misalnya di sini adalah input, tag input, tipe kita buat sama dengan text. Gitu dia, ini text box ya. Terus apa nanti kita beri nanti namanya, misalnya sebentar. Ini dia langsung contoh nama objeknya, name. Nama objeknya misalnya kita buat nama. Gitu dia. Baru size-nya kita atur misalnya size-nya misalnya kita buat 30. Gitu dia. Panjang text box-nya. Oke, kalau sudah kita Ctrl S, kita lihat gimana sih bentuknya. Kan gitu ya. Kalau sudah kita reload dan ini dia hasilnya. Tabelnya tadi nggak nampak. Oke, maksudnya oke. Kita buatlah dulu judul di tabelnya ya kan, supaya lebih enak nanti kita lihat misalnya. Atau kita buat di sini. Kita buat H1 contoh ya. H1, kemudian kita buat center. Ya, kemudian kita buat apa lagi? Font color, nah, kita buat blue. Teksnya kita buat misalnya data mahasiswa siswi. Gitu saja. Jangan lupa tutup tag yang pertama itu adalah font, baru berikutnya adalah center, baru berikutnya itu adalah H1. Biar jangan semuanya gede. Jadi hanya judulnya. Ctrl S, kita lihat ini ada judulnya, jadi kita lihat. Nah, gitu ya. Data mahasiswa mahasiswi. Gitu dia. Oke. Nah, kalau kamu mau ininya mahasiswanya ini gede, ya boleh ya pakai yang tag B gitu dia. Ini kita jangan lupa tutup slash B. Ctrl S, kalau kita jalankan hasilnya jadi lebih besar atau lebih tebal. Boleh juga atur dengan font ya, dengan tag font terserah. Oke, misalnya kamu mau masukkan lagi di baris berikutnya ya. Di baris berikutnya saya tinggal copy, misalnya yang kita masukkan, misalnya setelah nama mahasiswa kita mau masukkan alamat contoh. Nah, ini kita tinggal ganti alamat. Terus apalagi yang mau diganti? Ini name objeknya. Nah, ini kan nggak boleh sama dengan yang ini. Nanti ada bentrok pada saat pengiriman data, kira-kira seperti itu. Jadi harus dihindari. Misalnya ini untuk name text boxnya itu namanya adalah alamat. Ctrl S, kita jalankan, kita lihat, dan ini dia hasilnya. Ini kan size-nya 30. Gimana kalau kita ganti misalnya untuk yang alamat size-nya 50. Ctrl S, maka kita jalankan, inilah untuk size 50 seperti itu. Oke. Nah, kira-kira berikutnya kita lanjutkan. Di baris berikutnya kita mau buat apa lagi? Oke, nah di baris berikutnya kita akan mengenal itu yang untuk text box ya. Berikutnya adalah checkbox. Nah, ini dia. Checkbox itu adalah berupa urutan pilihan di mana itu opsi pilihan di mana setiap opsi itu dapat kita pilih lebih daripada satu.
Gitu dia. Jadi caranya, yuk kita mainkan yang di sini. Langsung di kolom pertama itu kita buat misalnya, jangan lupa tag B, misalnya kita buat di sini kita buat misalnya hobi ya. Hobi kan bisa lebih daripada satu ya. Jadi kita buat slash B, kemudian di kolom kedua baru kita mainkan yang pertama, yakni misalnya apa nama elemennya. Berarti sama input tapi beda tipe. Tipenya ini adalah check box, gitu dia. Misalnya name-nya kita samakan misalnya hobi, gitu dia ya kan. Terus opsinya apa di sini kan gitu dia. Ini lihat, perhatikan. Input TP checkbox value-nya value on atau off atau check it gitu ya kan. Value on kita buat check it. Artinya dia terpilih, misalnya menyanyi. Gitu dia. Ctrl S, kita lihat di browser, reload, menyanyi. Inilah dia terchecklist. Kalau misalnya dia tidak terchecklist, ininya dihapus. Ctrl S, kita lihat di sini. Nah, gitu dia. Jadi ini bisa dicecklist. Nah, seperti itu. Oke, ini saya boleh tambah perbesar ya, Ctrl T. Nah, ini dia supaya lebih tampak aja. Gitu dia, hobinya menyanyi. Nah, kita mau tambahkan hobi yang lain gitu ya kan. Boleh aja, ya boleh di sini, boleh di bawah gitu. Saya mau ini langsung saya tambahkan gini. Ctrl C, saya enter, ini saya tab. Ctrl V, menyanyi saya buat di bawahnya misalnya menari ya, supaya dia ke bawah kita pakai BR lagi biar rapi lagi. BR kita buat 3 aja ya. Ini yang terakhir itu adalah olahraga. Oke, misalnya ini dia. Biar kita rapikan sedikit. Nah, itu dia. Nah, ini nggak ada fungsi yang lain ya. Ini hanya untuk merapikan aja biar lebih enak dilihat. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini dia. Menari udah bisa diceklis lebih daripada satu. Gitu dia. Oke, jadi nanti yang disimpan itu datanya itu adalah yang ini, yang on. Seharusnya nanti kalau misalnya kita klik ya untuk menyimpan data, ini harus mengikuti ya, ini menyanyi gitu. Kalau yang ini menari, kalau yang di sini ya olahraga. Nanti karena data yang diambil itu bukan ininya, bukan opsinya ini, tetapi value-nya untuk disimpan. Kalau misalnya kita ambil datanya, itu dia, kita buat salah satu ini ya, cek, artinya sudah terchecklist, sudah tercentang. Kalau kita lihat di sini F5, jadi menyanyi. Oke, kita lanjut. Itu checkbox ya, aman ya. Jadi checkbox itu bisa dipilih lebih daripada satu kali, atau bisa dipilih lebih dari satu pilihan lebih tepatnya. Berikutnya ada radio button. Nah, kita lihat ternyata sama ya, jadi kalau yang ini juga radio ya, radio button ini adalah opsi pilihan juga, tapi bedanya untuk dari siapa ini, bedanya untuk si kita, untuk si radio button itu adalah, misalnya kita buat dulu, saya sebentar. Setelah hobi misalnya apa, jurusan. Nah, misalnya contoh ya, jurusan. Nah, kalau untuk hobi ini, untuk radio ini dia hanya dapat dipilih satu, jadi nggak bisa banyak. Gitu dia. Jadi coba kita pastekan di sini. Ini hanya kita ganti apa? Untuk input spasi tipe ini radio.
Terus ada apa lagi di sana? Value, radio value name. Gitu, radio name-nya misalnya di sini jurusan. Jurusan name-nya, value-nya kita buat misalnya ini radio misalnya satu. Opsinya satu apa? Misalnya bukan. Ini value-nya MI, maka ini kita buat misalnya nanti manajemen informatika contoh. Ya. Baru ini bisa kita copy, Ctrl C juga ya, supaya bisa dia. Oke, kita buat 3 ya. Oke, next, coba nih kita lihat nih. Ya. Oke. Oke, kemudian kita lihat di sini biar rapi saja ya, hanya tujuannya biar rapi, biar lebih gampang dilihat. Untuk di sini ya, ini kan namanya name-nya value name-nya ini hobi gitu kan, ini name-nya jurusan. Terus ini kita ganti menjadi misalnya KA, ini misalnya TK. Ini kita ganti menjadi komputer akuntansi. Kemudian di sini teknik yang namanya komputer. Oke, kalau sudah kita Ctrl S, kita beranjak ke browser, kita reload dan lihat di sini. Nah, jadi kalau ini kita checklist, maka yang lain tidak ikutan dicek, tidak mau dia. Yang lain ya bakal berganti gitu dia. Berbeda jika misalnya kamu berikan namanya ini. Nah, misalnya namanya berbeda-beda, kamu buat satu jurusan 2, satu jurusan 1 gitu dia. Name-nya ini akan mempengaruhi. Ctrl S, kita ke browser, kita reload. Jadi ketika kamu checklist yang satu, checklist yang lain ngikut karena mereka tidak mereka ini bertiga menganggap kami berbeda gitu, bukan satu kesatuan. Maka harus kita gantilah namanya, harus sama gitu dia. Beda dengan yang ini namanya udah sama, tapi ya karena namanya checkbox bisa memilih lebih daripada satu, maka itu hasilnya. Ya, lagi-lagi kalau misalnya untuk disimpan datanya, ini nanti data yang disimpan itu adalah MI, KA, dan TK, bukan manajemen informatika, bukan komputer, bukan teknologi, bukan teknik komputer, tapi yang MI, KA, dan TK. Nah, boleh kita tambahin di sini misalnya untuk check it juga ya, sama fungsinya. Biar di awal dia terlihat sudah dipilih. Ada opsi pilihan di awal, option default namanya. Nah, gitu dia. Jadi sudah ada di option di defaultnya, dipilih salah satu. Nah, ini dia. Lihat ya perbedaannya ya, lihat ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut nih ke yang berikutnya. Ya, baris baru lagi. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita lihat di sini, setelah ada radio ada yang namanya drop down menu. Wow, drop down menu, yakni kita buat seperti ini. Dia itu diawali misalnya seperti ini ya. Itu kita pakai drop down ya. Maka TD misalnya kita buat drop down misalnya agama, contoh nih ya, agama. Ini /B. Baru TD. Oke, nah cara membuatnya itu agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi input, kalau drop down ini select. Jadi tag select. Oke, kamu buat misalnya namanya itu boleh agama ya. Baru selanjutnya setelah select ada dia namanya nanti optionnya gitu dia. Nah, option ya, option. Value-nya ini sama seperti yang tadi ya. Save value-nya boleh misalnya 1 ya. Ini karena value-nya yang mau diambil nanti. Misalnya itu nanti agama yang pertama misalnya Islam. Jangan lupa ini kalau untuk yang ini agak ditutup ya. Nanti dia tidak akan tampil dia. Nah, jadi ini opsinya, ini opsi di dalam drop down-nya ya.
opsi di dalam drop downnya kita buat ya sesuai yang ada agamanya di Indonesia lah ya. Oke, ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada juga yang namanya Kristen Katolik ya. Katolik, baru ada Buddha, ada Hindu, ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang ini Konghucu. Ya, saya minta maaf ya untuk penulisan ininya tidak serupa ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Sudah, Ctrl S ya, kita lihat sebelum di Ctrl S ini harus kita tutup lagi yakni tag selectnya /select gitu dia ya, jadi yang ditutup. Jadi seperti inilah untuk membuat drop down. Ctrl S, kita ke browser, kita reload, dan ini dia hasilnya. Kalau kita lihat di sini, nah sudah ada dia drop downnya. Gitu dia ya, jadi lebih gampang. Ya, ini sama-sama tiga-tiganya, tapi ini dia ditampilkannya semua. Yang radio ditampilkan semua. Kalau yang ini dalam bentuk drop down. Tapi kalau untuk yang misalnya checkbox, itu opsi pilihan yang bisa dipilih lebih daripada satu. Oke, berikutnya kita mau ke yakni setelah drop down selesai text area. Text area ini seperti apa ya, text box tapi lebih gede gitu dia. Ini dia. Text area name calls gitu dia ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita langsung coba ke bawah lagi, di baris baru lagi /tr, kita lihat masuk ke kolom pertama, kita buat misalnya komentar. Kesan, pesan dan kesan. Pesan dan kesan, contoh seperti itu. Kemudian tag B, kemudian kita masuk kolom kedua, kita masuk dia text area. Gitu dia ya. Untuk text area penulisannya name ya. Name-nya misalnya kita buat di sana pesan aja. Kemudian kolomnya berapa banyak ya. Kolomnya berapa banyak, misalnya kita buat misalnya ada 50 ya, sama dengan 50. Rows-nya ada berapa baris, kita buat misalnya 5. Gitu dia. Oke. Kemudian kita buat di sini teks awalnya. Teks awalnya itu misalnya kita buat ketik pesan Anda di sini. Ketik pesan dan kesan di sini. Baru kita tutup /text area. Gitu dia. Ctrl S, kita kembali ke browser, kita reload, dan ini dia hasilnya. Ini dia 50 sama ya, 50 panjangnya, 50 kolom ya. Ini ada 5 baris, jadi kamu bisa ketikkan apapun. Jadi ini adalah contohnya tadi, contoh teksnya. Jadi kamu bisa ketikkan di sini entah apapun. Jadi kalau banyak ya ini dia seperti drop down lagi. Ada scroll bar-nya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke yang terakhir, yakni elemen tombol. Ya, untuk elemen tombol itu bentuknya input juga ya, tapi tipenya submit, oke, gitu-gitu dia ya. Misalnya tipe yang terakhir, berarti baris terakhir nih, kita masuk ke tr terakhir /tr, kolom yang pertama. Nah, ini dia kolomnya kita satukan aja, baru kita letakkan dia berada di tengah. Berarti kita buat th aja deh. Th call span, kan 2 kolom yang digabung ya, call span 2 gitu dia. Nah, di dalam ini dua-duanya kita masukkan, yakni input ya, input tipenya apa? Submit. Submit ini artinya kirim. Gitu dia. Submit itu artinya kirim. Kemudian ini isi teks dalam tombol, isi teksnya dalam tombol misalnya oke. Itu dia isi teks dalam tombol. Misalnya kita ketikkan oke,
baru kita buat name-nya, misalnya kirim, misalnya contoh kirim gitu dia. Nah, di sampingnya kita buat kopikan saja. Di sampingnya ada tombol batal. Nah, submit-nya diganti menjadi reset. Nah, ini dia tombol batal. Misalnya kita buat di sini batal, oke. Kita jadikan batal. Nah, gitu dia namanya, ini kita ganti menjadi batal. Oke, kita lihat Ctrl S, kita eksekusi, dan nah ini dia. Jadi misalnya kalau kita ketikkan di sini, ini menarik, kita checklist, iya ya, apa yang terjadi? Ah, ini dia. Kita checklist, ini kita pilih salah satu, misalnya Islam tak, agama tak, agama yang lain lah ya, contoh terserah. Baru ketikkan apapun di sini, misalnya kita klik batal, itu reset, mengembalikan semuanya ke pengaturan awal lagi, itu batal. Itu kalau kita oke, maunya nanti data berhasil kita kirim, kira-kira seperti itu. Tapi di sini kalau misalnya kita klikkan oke, maka filenya tidak ada karena tidak ada tadi dokumen berhasil atau file berhasil .html. Kira-kira seperti itu. Jadi kita buat dulu file berhasil HTML, misalnya di sini HTML, misalnya di sini head ya, kemudian title-nya kita buat berhasil, contoh /title /head, kemudian di dalam body langsung misalnya kita ketikkan lagi di sini apa ya, sederhananya contohnya misalnya kita ketikkan ini tadi ini H1 center font color, misalnya kita buat misalnya red ya, contoh ini contoh berhasil. Jangan red deh, nggak usah red, jelek jadi. Satu aja, center kita buat misalnya di sana data berhasil disimpan. Contoh-contohnya sebenarnya belum ada proses penyimpanan di sana, tapi ini kita buat seperti tampilan data berhasil disimpan. Seperti ini kita buat. Jangan lupa tag center /center dan /h1. Oke. Kalau sudah nanti kita buat nanti ini deh. Kita coba buat link lagi untuk kembali. Tapi kita buat dia misalnya H2. Baru dia berada di center juga. Ya, di center. Terus kita buat di sini link yakni ahref. Perginya kemana? Perginya ke medicom.html. Kan karena medicom. Jadi ketika diklik nanti di sini kembali tujuan filenya adalah medicom.html gitu dia. Ini jangan lupa senternya di slash dan juga H2-nya tambah slash. Oke, ini aja ya kan. Boleh sih kamu apakan di sini misalnya HR ya kan. Oh, nggak usah deh, nggak usah. Gitu aja biar sederhana aja. Kalau sudah kamu enter ke bawah /body /html. Nah, supaya sama ya kan, ini kita save dengan apa tadi tujuannya, katanya berhasil katanya ya. Namanya ini harus berhasil. Ctrl S biar sama drive-nya, biar dia di drive D ya, biar dia di drive D. Kemudian kamu ketikkan di sana berhasil.html. Kalau sudah save. Dan kita lihat, kita kembali dulu ke data kita tadi, kita refresh. Misalnya kita ketikkan nama Anton ya. Kemudian alamat Jalan Medan. Dia suka nyanyi, dia suka olahraga. Kemudian jurusannya jurusan komputerisasi akuntansi, agamanya Islam.
kemudian dia misalnya membuat pesan dan kesan, oke banget, contoh. Kalau sudah kita okekan, klik oke, klik, data berhasil disimpan, jadi seakan-akan ada proses berhasil. Ini judulnya tadi berhasil, gitu ya. Kemudian kalau kita klik kembali, harus kembali ke form tadi. Klik, gitu dia. Jadi deh. Ya, jadi itu saja untuk pertemuan kita di PTI yang kelima ini, sedikit lebih panjang daripada sebelum-sebelumnya, tetapi semoga paham. Oke, itu saja. Terima kasih dan selamat mengerjakan proses.